warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dini, saya dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas UIN Raden Patah Palembang. Kali ini saya akan membahas tentang contoh soal jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya mempunyai dua soal, yaitu yang pertama soal berdasarkan tunggal, yang kedua soal berdasarkan kelompok. Perintahnya yaitu jangkauan antar kuartil dan B simpangan kuartil. Kita jawab saja ya yang pertama. Nah, pertama kita salin soal ini terlebih dahulu. Oke, jawab. 12, 11, 13, 15, 14, 16, 14, 17, 18, 11, 12. Nah, yang kedua kita urutkan dari data ini. Kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar, yaitu 11. 11-nya ada 2 ya teman-teman, kita coret aja biar lebih mudah. 11-nya ada 2, 12-nya ada 2 juga, kita coret 12. Jadi untuk 13, 14, 14-nya ada 2, 15, 16, 17, kita coret ya, 18. Oke. Nah, untuk menyamakan data ini dengan data ini agar sama, yaitu dengan cara menghitung banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi sama ya. Langkah selanjutnya yaitu ini, kita menentukan jangkauan antar kuartil. Seperti kita ingat rumus jangkauan antar kuartil yaitu Q3 dikurang Q1 ya teman-teman. Kuartil, oke. Q3 dikurang Q1. Nah, langsung saja ya. Untuk data tunggal kita ingat rumus kuartil yaitu I per 4 dikali N plus 1. Oke. 4 ya, dibagi 4 di sini saja biar bagus. I yaitu menunjukkan Q1, Q2 atau Q3. Sedangkan N menentukan banyaknya data. Tadi kita sudah menghitung data ini ya, banyaknya data yaitu 11 ya teman-teman. Langsung kita masukin salah 1 ya, kan kita menentukan Q1. 1 per dikali 11 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Nah, data ketiga terletak di, kita hitung 1, 2, 3. Maka disinilah Q1. Lanjut, kita menentukan Q3 sama dengan, kita rumusnya masukin I N plus 1 per 4 sama dengan Q3 ya teman-teman. 3 dikali 11 tambah 1 dibagi 4 sama dengan 9. Nah, kita hitung data ke-9 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Di sini ya teman-teman. Jadi Q3-nya terletak di sini. Kita masukin rumusnya. Kita singkat ya. JK kita singkat, jangkauan antar kuartil kita singkat. Oke. Jadi Q3-nya sini. Q3-nya berapa? 16.
dikurang Q1 nya 12 sama dengan 4, sama dengan 4 ya teman-teman. Nah, inilah cara menentukan rumus jangkauan antar kuartil. Lanjut kita jawab soal nomor 2 nya, yang B nya ya teman-teman. Nah, kita buat yang simpangan kuartil. Kita ingat rumusan simpangan kuartil apa teman-teman? Simpangan kuartil, rumusnya apa? Setengah dikali Q3 dikurangi Q1. Sini kan kita sudah dapat Q3 dikurang Q1, kita masukin setengah dikali 16 dikurang 12 sama dengan setengah kali 4 sama dengan 2. Nah, inilah hasil simpangan kuartilnya. Kita lanjut nomor. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yaitu tentang data kelompok. Pertama, di sini saya sudah menyalin soal. Kemudian saya sudah menyediakan satu tabel untuk membuat frekuensi kumulatif, yaitu kita singkat FK, untuk menentukan di mana Q1-nya, kelas Q1-nya, Q2 atau Q3-nya. Yuk langsung saja. FK itu yaitu jumlah dari frekuensi. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Yuk langsung. 8 ditambah 12 hasilnya 20. 20 ditambah 10 hasilnya 30. 30 ditambah 11 hasilnya 41. 41 tambah 13 54. Tambah 6 hasilnya 60. Maka N nya adalah 60. Kita buat sini saja ya. N sama dengan 60. Nah, yang A ya kita buat ya teman-teman. A, jangkauan antar kuartil. Rumusnya yaitu, kita ingat ya, Q3 dikurangi Q1. Pertama kita menentukan Q1 terlebih dahulu. Pertama kita ingat rumus kuartil untuk data kelompok itu Q1 sama dengan I/4 dikali N. Kita masukin, I kan sudah dijelasin tadi, itu yaitu menentukan Q1, Q2, Q3. Nah, kalau N yaitu ini 60 ya teman-teman, ini 4. Oke, kita masukin 1/4 dikali 60 sama dengan 60 dibagi 4 sama dengan 15. Nah, 15 termasuk di kelas mana? Kita lihat FK nya. Kelas ini ya teman-teman. Buat di sini Q1 kita garisin biar lebih mudah. Nah, kita masukin rumusnya. LO ditambah C dikali I/4 ini ya teman-teman, per N dikurang F besar. F besar yaitu, nanti saya jelasin ya teman-teman, bagi F kecil. F kecil sama dengan LO. LO yaitu batas bawah kelas. Yang ini 47 kita kurangin 0,5. Jadi 47 dikurangin 0,5 hasilnya 46,5. Tambah C. C yaitu interval kelas. Jarak dari 47 ke 53 yaitu 7. I nya kita masukin ini aja. Yang ini ya teman-teman.
1/4 Ki 60 dikurang F besar kuartil 1, frekuensi kelasnya itu 12. Oke, 12. Kita hasilkan 46,5 ditambah 7, 15 kurang 8 dibagi 12 sama dengan 46,5 ditambah 7 ya teman-teman, 7/12 sama dengan 46,5 tambah 7 kali 7 49 dibagi 12 hasilnya 40, maaf teman-teman, 4,08. Maaf ya, salah. Kita jumlahin, maka hasilnya 50,8. Nah, di sini sudah kita dapat Ki 1-nya. Kita lanjut dengan Ki 3. Kita buat dulu di sini, kita biar lebih mudah sini ya. Ki 3 sama dengan, kita buat seperti ini dulu, rumus kuartil untuk data kelompok menentukan kuartil 3-nya. Kali N sama dengan 1/3, maaf 3/3, maka yaitu 3/4 dikali 60, jadi 180 dibagi 4 sama dengan 45. Nah, 45 termasuk di kelas mana? Kelas ini kan teman-teman. Kita garis, maka di sini kelasnya. Ki 3. Kita masukkan rumus seperti ini, kita mencari kuartil 3-nya. LO ditambah C kali, masukin ini ya, I/4 dikali N min F besar dibagi F kecil. Kita masukin LO itu batas bawah dikurangi 0,5, 68 dikurang 0,5 maka 67,5 tambah C itu interval dari sini ke sini, hasilnya 7 jaraknya. Masukin aja ini 3/4 dikali 10 dikurang F besar. F besar itu menunjukkan frekuensi kumulatif sebelumnya. 41 dibagi F kecil, frekuensi kelasnya 13. Nah, dapat ya. Langsung kita hasilkan saja. Oke, sama dengan 67,5 ditambah 7 dikali 4/13 sama dengan 67,5 ditambah 7 kali 4 28 dibagi 13 sama dengan 67,5 ditambah mati. Nah, 28 dibagi 13 maka hasilnya 2,15. Kita jumlah, maka hasilnya yaitu 69,65. Maka ini Ki 3-nya. Nah, kita masukin rumusnya. Kita singkat ya teman-teman, kita buat di sini saja. JK sama dengan Ki 3 dikurangi Ki 1 sama dengan 69,65
dikurang 50, ini satunya 50,58, maka hasilnya 0,58, maka hasilnya 19,07. Maka inilah hasil jangkauan antar kuartilnya. Kemudian kita menyelesaikan simpangan kuartil yang B ya teman-teman. Kita buat di sini saja biar lebih mudah. Simpangan kuartil. Rumusnya seperti kita ketahui, rumusnya yaitu setengah. Kita ingatkan tadi teman-teman, Q3 dikurangi Q1. Kita masukin ini ya, setengah dikali 69,65 dikurang 50,58 sama dengan 3 setengah, ini hasilnya dikali 19,07 sama dengan dibagi 2, hasilnya 9,53. Maka ini hasilnya simpangan kuartil dari data kelompok. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.